Oke, Oke, pada saat ini ada Mas Mas Atar. Atar, iya. Mungkin bisa kenalan dulu nih Mas Atar nih. Oke, terima kasih ya adik-adik. Perkenalkan, nama saya Atar. Saya dulu alumni Semalane 22. Sekarang saya sekolah di STIK ITB. Dulu waktu di Semala, saya ada di Gen 5. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya sih. Oke. Mungkin bisa dijelasin Mas Atar ini masuk ITB ya? Ya, itu. Stake ITB itu melalui jalur apa ya Mas? Oh ya, saya masuk STIK ITB melalui jalur SNMPTN. Jadi waktu itu ya ikut-ikut lomba gitu, banyak sertifnya bisa dimasukin. Kalau SNMPTN kan ada 3 sertif. Mungkin saya jelasin sekalian aja deh ya. Kalau di STIK ITB itu yang dilihat itu pertama mungkin sekolahnya. Jadi waktu saya di ITB ini rata-rata teman saya itu dari sekolah-sekolah elit, kayak dari Jakarta itu sekolah elitnya SMA 8, Jogja SMA 1, SMA 3, Semarang juga SMA 5 itu sekolah-sekolah elit di daerahnya. Jadi yang jelas itu yang pertama dilihat dari sekolahnya untuk SNM. Terus juga mungkin peringkatnya dan prestasi. Untuk prestasi saya waktu itu ngasih 3 prestasi. Yang pertama itu waktu itu saya sempat menang SMA Award di Semala ya, di bawah Bu Eva, itu guru pembimbing saya waktu itu, teknopreneur, jadi emang harus berkaitan dengan teknologi. Kemudian ada fiksi, saya dulu sempat menjadi peringkat 1 finalis fiksi di bidang aplikasi juga, dan itu saya masukkan. Terus yang ketiga ini saya sempat menang UI UX design, dan itu tingkat 1 juga saya masukkan sebagai bantuan untuk SNMPTN, kurang lebih gitu sih deh. Baik, terima kasih Mas Atar atas ilmunya ya. Benar-benar dia juga tuh apa saja, nggak berikan bisa terima tuh apa saja. Dan kita mulai balik nih. Dulu tuh sebenarnya alasannya itu untuk ingin masuk STI itu kenapa sih? Mungkin bisa Sorry, gimana, agak nge-lag. alasan kenapa ingin masuk ke STI gitu. Ya, apa sih yang membuat Mas itu memilih stake ITB gitu? Pertanyaan bagus sih sebenarnya. Kalau untuk jurusan teknik informatika sendiri di Indonesia itu ada 3 yang bagus, yang dari riset yang aku cari ya. Itu di STIK ITB, terus Fasilkom UI, sama satunya BINUS. BINUS ini tapi kan swasta. Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat adik-adik sekalian yang tertarik sama komputer. Kenapa kok aku lebih milih STIK ITB dibandingkan Fasilkom UI? Kalau BINUS ini kita kesampingkan dulu ya, soalnya dia bukan PTN. Aku membaca statistik sih, ITB itu lebih siap dalam statistik. Contohnya ITB itu selalu dalam beberapa periode itu ngeluarin statistik tentang pendapatan alumninya, rata-rata, terus apalagi ya, mediannya berapa, standar deviasi. Jadi itu kita bisa membaca. Sementara UI itu mungkin sejauh yang aku cari di internet itu belum pernah nemu dapatnya berapa. Dan kemarin waktu searching itu aku lihat bahwa pendapatan rata-rata fresh graduated dari ITB itu 16,5 juta ditambah bonus 2 juta itu kayak 18 juta. Dan pendapatan tertingginya itu ada yang langsung kerja di perusahaan multinasional, itu di atas 100 juta, dan itu kayak salah satu hal yang menurut saya bagus. Kenapa kok gitu? Karena kalau dilihat lagi, jadi kalau di bidang informatika itu ada satu lomba yang comparing antara fakultas-fakultas, namanya Gemastik. Itu kayak pagelaran mahasiswa teknik informatika dan komunikasi dan lain-lainnya lah. Intinya lomba bikin komputer, aplikasi, dan lain-lain. Jadi selama beberapa tahun itu ITB selalu mendominasi di bidang pemrograman, cyber security, dan bidang-bidang lainnya gitulah. Intinya kalau dilihat dari situ itu keren, luar biasa. Apalagi setelah saya masuk ke ITB ini, saya tuh sekelas sama orang-orang yang keren gitu. Contohnya di kelas fisika saya itu ada raih medali emas OSN, ada juga perak. Jadi satu kelas sekaligus. Dan itu yang membuat saya kayak semangat belajar. Jadi
kurang lebih kalau dilihat dari statistik di sini ITB lebih menguntungkan. Tetapi saya mohon adik-adik di sini supaya memikirkan ulang karena Fasilkom UI juga bagus. Salah satunya Fasilkom UI itu banyak profesornya. Jadi mungkin kalau adik-adik mau masuk STK ITB harus tahu tujuannya dulu, apa yang mau diraih di STK ITB. Contohnya mungkin karena tahu teman-temannya bagus, mungkin memperbanyak teman-teman kenalan, belajar ilmu dari mereka, mungkin gitu sih. Oke, jadi selain tadi nilai, tapi juga harus ada strategi. Terus kita harus balik lagi nih Mas. Aku mau tanya, selain STK itu Mas dulunya itu pengen masuk jurusan apa lagi? Atau mungkin STK itu udah jadi impian banget? Oke, terima kasih pertanyaannya. Waktu itu sebelum masuk ke STK, aku sempat kepikiran buat bukan kepikiran lagi, sudah cita-cita aku dari kecil. Aku tuh selalu pengen jadi dokter. Itu karena keluargaku itu dokter, ayah ibuku dokter, ayahku itu spesialis bedah tulang, subspesialis anak gitu ya. Jadi udah sebuah hal yang bisa aku pikirkan dari kecil gitu. Tapi waktu itu aku merasa kalau dunia digital ini tuh berkembang dengan pesat. Salah satu yang membuat aku percaya, waktu itu aku tuh punya keinginan buat jadi spesialis bedah saraf atau neurosurgery. Intinya berurusan dengan otak dan saraf tulang belakang gitulah. Tapi waktu itu aku membuat taruhan gitu ya. Saya rasa masa depan itu ada hubungannya dengan otak manusia. Kita butuh meningkatkan otak manusia dan itu bidang kedokteran. Nah, tapi ada satu tokoh nih, mungkin adik-adik di sini kenal, namanya Elon Musk gitu ya. Nah, dia itu membuat terobosan teknologi namanya Neuralink. Dia membuat chip di sini, ditaruh di sini. Nah, itu menghubungkan antara otak dengan chip ke komputer gitu. Nah, itu membuat saya pandangannya bergeser gitu, bahwa masa depan itu ada di teknologi dan salah satu pionirnya itu Elon Musk itu tadi. Dan karena itu saya membuat taruhan lagi kalau mungkin pekerjaan-pekerjaan di masa depan ini akan digantikan oleh artificial intelligence. Dan iya benar, kalau adik-adik di sini tahu ada ChatGPT point 3 ya, itu versi ketiga, itu udah ngantiin pekerjaan kayak copywriting, terus pekerjaan-pekerjaan yang tentang industri kreatif dan lain-lain itu udah digantikan oleh itu sih, kurang lebih gitu. Oke, jadi udah impian dari kecil ya? Iya. Terus mungkin sekarang buat Mbak Mas kelas 12 nih, boleh tanya-tanya ke Mas Atar nih. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau dikepoin atau juga impiannya juga masuk. Mungkin ada yang ingin juga ya. Siapa tahu mungkin saya. Permisi, mau tanya. Saya Muhammad Rehan Ahmad dari 12 MIPA 6 mau bertanya, menurut Mas itu kurang lebihnya kuliah di luar kota itu kayak gimana, Mas? Oke. Kalau mau di luar kota, yang jelas harus ada riset dulu ya. Ini buat Rehan tadi. Salah satu alasan aku milih di Bandung itu kan salah satu peraih kota ternyaman buat pelajar gitu ya. Itu ada words-nya kalau cari di Google. Dan setelah pindah ke sini emang benar sih, waktu pindah ke sini aku kayak sadar kalau Bandung ini tuh nyaman. Yang pertama karena di sini tuh suhunya relatif dingin ya dibanding di Surabaya. Jadi di sini ngekos di sini tanpa AC juga bisa-bisa aja gitu, jadi menghemat pengeluaran juga. Terus di sini tuh ada banyak orang-orang yang hebat gitu, jadi mungkin kalau teman-teman di sini suka jalan-jalan gitu, sering ketemu orang-orang luar biasa lah. Jadi kotanya ini kota hidup gitu. Misal di Braga itu ada satu jalan, jadi full orang jalan kaki di situ. Nah itu bisa sering ketemu sama orang-orang yang kayak alumni Semalanya aku sering ketemu. Jadi kalau adik-adik mau masuk ke ITB itu satu pilihan yang bagus, karena di ITB ini alumni Semala itu kayak orang yang keren-keren. Barusan aku tahu alumni Semala itu ada yang dapat Ganesha Award. Itu
sebuah prestasi yang dikasih ITB kepada mahasiswa yang berhasil dapat prestasi internasional atau bahkan lebih, dan itu orang-orang khusus yang bisa dapat, itu ada alumni Semalana yang dapat. Terus juga kalau lihat prestasi-prestasi alumni Semala di ITB itu ada yang jadi duta pelajar, dan bahkan aku sekarang lagi megang posisi jadi presiden STIK 22. Jadi mungkin itu bisa menggambarkan gimana adik-adik di sini kalau masuk ITB mungkin bantuannya ada dari kating-kating sekalian. Ya, mungkin kurang lebih gitu. Jadi riset dulu. Jadi ITB ini nggak terlalu banyak risiko buat diambil kalau mau merantau gitu sih. Terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lain dari Semalani 23? Sekarang Ibu yang nanya, boleh nggak ya buat Mas Atar? Oh ya, boleh. Iya, sempat. Halo Atar, Assalamualaikum. Lama nggak ketemu sama Atar ya. Bisa, Bu. Iya, Bu. Menawar layar. Ini Ibu sangat bangga ya dari prestasi yang sudah kamu raih di ITB. Ada hal yang ingin Ibu tanyakan, mungkin ini juga mewakili adik-adikmu yang lainnya. Ketika kamu tadi menyampaikan bahwa sebenarnya cita-cita kamu dari kecil itu kan menjadi dokter ya, dan kamu memang dibesarkan di lingkungan yang ya sangat mendukung untuk kamu bisa nyampe sana. Nah, lalu ketika kamu mendapatkan sebuah pencerahan yang lain gitu ya, bahwa ada ilmu lain yang mungkin lebih cocok untuk kamu jalani selanjutnya gitu ya, pelajari itu, bagaimana kamu bisa bertahan di keluarga ya, artinya bahwa pasti orang tuamu ya, ibumu dalam hal ini kan sangat mengharapkan, ibu tahu betul bahwa ibumu sangat mengharapkan bahwa kamu bisa jadi dokter gitu ya, dan bagaimana kamu bisa itu meyakinkan ibumu bahwa pilihanmu ini adalah pilihan yang terbaik, yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu juga pengen tanya, karena di ITB ini kan setahu Ibu itu jurusan yang dipilih oleh adik-adikmu ini ya itu aja gitu ya dari dulu. Nah, bagaimana ketika adik kelasmu ini nantinya melihat kenyataan bahwa dia mungkin belum cukup bisa nilai yang cukup punya nilai saing untuk bisa di situ gitu. Nah, apakah menurut kamu ada nih jurusan-jurusan yang lain di ITB itu yang bisa menjadi alternatif ya bagi mereka gitu? Bagaimana sih caranya gitu memindahkan gitu ya dari cita-cita itu? Ataukah memang menurut kamu di luar ITB juga ada gitu ya yang bisa mengakomodir keinginan mereka gitu? Misalnya dia udah nggak stay tapi ternyata kalah saingan gitu ya nilainya gitu, karena kan waduh nggak keburu ini karena jumlah yang diterima tahun lalu nggak cukup. Nah, menurut Atar sendiri bagaimana harusnya yang seperti itu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi, gimana cara meyakinkan ibu saya? Yang jelas itu adalah tugas yang sulit ya. Ketika Anda lahir dari keluarga dokter atau orang-orang biasa ngomong pure blood, itu pasti anaknya dipaksa jadi dokter karena ya untuk meneruskan meneruskan legasi gitulah intinya, untuk meneruskan ya dokter gitu terus kan biasanya turun temurun gitu. Itu sebuah tugas besar buat saya. Karena itu saya tuh berusaha untuk gimana caranya orang tua saya ini bisa paham, karena saya tahu orang tua saya ini sebagai dokter itu punya pemikiran yang logis, artinya mereka berpikir menggunakan lebih dari perasaan mereka. Di sini yang saya bawa adalah statistik ya. Jadi apa yang saya katakan tadi itu salah satu cara untuk meyakinkan orang tua saya. Jadi saya sudah siapkan statistik. Jadi saya kirimin di WA itu, ini statistik kalau pekerjaan IT ke depannya naik. Ada data analisis itu lagi booming, terus ada cyber security lagi booming, ada product management itu lagi booming juga. Itu kan di IT semua. Nah, itu rata-rata gajinya atau ya kalau ngebahas soal uang lagi itu hampir sama seperti fresh graduated dokter yang belum ngambil spesialis ya, jadi sekitar 8 juta 15 juta itu nyampe gitu. Nah, itu mungkin yang harus disampaikan ya, karena kita hidup di dunia digital, kita butuh statistik, kita meyakinkan orang juga nggak bisa pakai sekedar ya masuk sini pasti sukses, nggak bisa gitu. Jadi harus ada statistiknya dan lihat alumni juga, karena aku udah research alumni di Semala ITB itu tuh orang-orang hebat, orang-orang sukses. Cara researchnya sih paling gampang buka LinkedIn ya. Jadi di LinkedIn itu ada alumni Semala, tinggal kamu cari aja ITB itu udah cari prestasinya luar biasa deh. Itu kayak
cara sukses di ITB mungkin salah satunya masuk Semala gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, untuk peluang lain ya di ITB. Jadi buat masuk ITB itu tahun pertama itu TPB dulu. Jadi ada tahap persiapan bersama. Kita nggak bisa ngambil jurusan, jadi kita ngambilnya fakultas. Setelah kita 1 tahun kuliah, nanti kita bisa ngambil jurusan. Jadi aku ada 2 jurusan pilihan. Yang pertama teknik informatika dan yang kedua sistem informasi. Itu diambil berdasarkan nilai IP. Jadi IP rata-rata. Nanti diurutkan baru bisa milih. Jadi kalau masuk ITB itu kita akan jauh lebih mudah karena fakultasnya dulu baru jurusan, tapi juga cenderung lebih sulit bagi orang yang nanti kelempar ke jurusan yang nggak mereka pilih gitu. Jadi itu lumayan agak dilematis gitu. Salah satu solusinya adalah masuk STK ITB karena STK ITB cuma ada 2 jurusan, teknik informatika dan sistem informasi. Dua-duanya bagus, jadi kalau kebuang pun Anda kebuang ke jurusan yang bagus. Tapi kalau menjawab pertanyaannya Bu Eva tadi, jurusan-jurusan lain yang bagus, aku bisa bilang semua jurusan di ITB itu sekarang sama rata. Karena rektor yang sekarang itu lagi berusaha memperbaiki ITB, memperluas ITB. Anda masuk FTSL lah contohnya. FTSL itu teknik sipil dan lingkungan. Masuk aja ke situ. Di situ fasilitasnya benar-benar mewah banget, ada co-working space-nya ada sendiri, profesor-profesornya luar biasa, dan cenderung masyarakatnya tuh bisa diajak untuk komunikasi atau berdiskusi. Jadi intinya di ITB ini tuh yang pertama nggak ada senioritas ya, jadi bisa sama kakak kelas itu bisa langsung ngomong cek gitu, cepet lah. Terus juga orang-orangnya ini academic oriented, jadi lebih ke belajar. Kalau Apur tadi bilang kan 1 hari jam kuliahnya sejam doang. Kalau di STK ITB ini dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam, jadi agak pusing kuliahnya gitu. Cuman hari Rabu sama Jumat itu praktikum, jadi agak santai. Dan ya kurang lebih kalau di ITB motivasinya adalah belajar, ketemu teman-teman yang cerdas, kita bisa ngobrol. Emang ya intinya kita senang untuk bisa belajar lebih banyak ilmu gitu sih. Apakah udah menjawab ya Bu? Iya, terima kasih Antar atas penjelasannya. Semoga yang ada di sini pada pagi hari ini bisa mendapatkan banyak pencerahan ya apa yang disampaikan oleh 3 narasumber kita yang hebat ini, dan mungkin nanti selanjutnya yang ke depan-depan juga Ibu akan terus mengikuti pembicaraan di sini sehingga besok kepada sisanya yang mungkin belum bisa hadir di sini Ibu bisa melanjutkan informasi yang diberikan oleh Mbak Mas ini. Ini kan direkam kan ya siaran hari ini. Oke, nanti bisa diputar ulang untuk angkatan 23. Ya, terima kasih Atar. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ini next ada pertanyaan nih dari Pak Tri. Gimana cara Mas Atar? Adakah analisa SWOT ketika mau masuk ITB dan bisa sukses jalani kuliah di ITB? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Tri atas pertanyaannya. Analisis SWOT itu salah satu materi yang nanti dipelajari di ITB. Jadi waktu pertama masuk ITB itu kita dikasih materi-materi kayak analisis SWOT, terus juga kita diajari diagram Maslow, kita diajarin juga tentang theory of least effort. Jadi kita diajari untuk memahami diri kita. Itu kayak materi ospek pertama di ITB, dan itu sebenarnya sudah aku lakuin dulu sebelum masuk ITB, analisis SWOT, dan cenderung sulit untuk diterapkan sebenarnya untuk menganalisis kekuatan, weakness, opportunity, dan threat-nya. Jadi aku waktu itu minta bantuan, itu bantuan dari teman-temanku. Aku kayak sering minta pendapat mereka tentang menurut mereka aku orangnya gimana gitu, apakah ini cocok untuk aku atau enggak gitu. Jadi minta pendapat itu penting gitu. Aku sering dengar dari teman-temanku kalau aku orangnya terlalu logis atau orangnya terlalu keras kepala, dan mungkin ya itu dilihat dari 2 sisi ya. Keras kepala itu satu sisi menguntungkan karena kalau ide kamu bagus, kamu akan bertahan sama ide itu dan kamu akan tahu hasilnya gitu. Dan di sisi lain buruknya adalah mungkin orang-orang akan cenderung against kamu gitu ya, akan berbanding terbalik dengan kamu gitu. Jadi untuk analisis SWOT
aku nggak terlalu banyak ngelakuin, tapi aku lebih melihat peluangnya. Jadi kan ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Aku lebih tertarik sama yang opportunity. Aku cari di internet kayak apa sih yang bisa dilakuin dengan degreeku yang ada sekarang, dan gitu sih. Kurang lebih seperti itu, Pak Tri. Baik, terima kasih. Ini beda ya. Kalau tadi kan yang banyak itu siswanya, ini apa guru-guru yang benar semangat banget kayak. Iya. Oke, kayaknya itu gitu ya, Sal. Iya. Oke, buat Mas Atar nih, boleh kasih kata-kata motivasi buat Mbak Mas 23 angkatan 23. Sebenarnya aku mikir sih kata-kata motivasi yang bagus apa. Cuman aku kemarin dikasih tahu kalau kata-kata motivasi itu terlalu overrated. Jadi kita tuh nggak selalu termotivasi setiap hari. Ada kalanya kita nggak termotivasi lah. Kita bisa aja kayak butuh istirahat dan lain-lain, atau nggak produktif juga nggak apa-apa gitu. Justru yang bagus adalah konsistensi. Jadi kita mungkin bisa lebih cenderung ke konsistennya aja. Dengan konsisten kita nggak perlu kayak motivasi. Ya contoh sederhananya adalah aku belajarin dari orang-orang gym gitu ya. Aku kan juga lumayan sering ke gym gitu. Mereka tuh jarang termotivasi di gym. Mereka ya udah datang ke gym, apa yang ada di gym ya udah angkat beban segalanya, ya akhirnya otot mereka terbentuk gitu kan. Ya sama kayak mungkin dalam belajar gitu, kita nggak selalu termotivasi, tapi kita berusaha untuk konsisten untuk belajar. Ya mungkin hari kita nggak ada motivasi, ya kerjain aja. Contoh bagusnya tuh ada temanku, alumni Semalane 22 juga, mungkin yang mau masuk ITB nanti bakal kenal, ada namanya Zaki Yudhistira. Dulu dia ketua MPK di angkatanku. Dia orang luar biasa juga di ITB. Dia sekarang ketua komunitas dari Stay Fit. Dia ngatur olahraganya Stay dan lain-lain. Dan di semester 1 kemarin dia dapat IP-nya 4. Nah itu bayangin sesulit apa dapat IP 4 di ITB. Dia dapat IP 4 dan ya orang-orang emis ya. Dia orang sibuk bisa dapat IP 4. IP ku nggak sampai 4 ya yang jelas. Tapi ya untuk ITB udah bagus gitu. Ya intinya gitu sih. Oke, keren banget ya, Sar. Iya, bener banget. Terima kasih banyak, Kakak, udah berbagi. Ya udah sharing-sharing banget sama kita. Terima kasih.